Annyeong Yorobun, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeong Yorobun, balik lagi sama Miss Rania dan kali ini kita masih dalam topik yang sama yaitu non-current liabilities. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai bonds payable, kali ini kita akan bahas mengenai long-term notes payable. Nah, setelah itu kita juga akan mengulas kembali bonds payable yaitu dengan membahas soal contoh UAS dari beberapa semester yang lalu. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar long-term notes payable dan kemudian akan ada pembahasan contoh soal untuk bonds payable. Nah, long-term notes payable itu secara akuntansi sebenarnya mirip dengan bonds payable. Nah, long-term notes payable itu adalah sebuah notes atau wesel dinilai pada present value dari future interest dan juga arus kas principal, sama seperti bonds. Perusahaan mengamortisasi diskon dan premium selama masa hidup notes. Nah, salah satu contoh notes itu adalah tipe yang pertama, zero interest bearing. Nah, zero interest bearing notes ini adalah notes yang diterbitkan oleh perusahaan di mana selisih antara face amount dengan present value dicatat sebagai diskon dan diamortisasi sepanjang masa. Nah, maksudnya apa sih, Miss? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, PTA menerbitkan 3 tahun $10.000 zero interest bearing notes kepada Jeremiah Company. Terdapat implicit rate sebanyak 9% yang mana setara cash to be paid 10.000 ketika maturity. Sedangkan present value dari future cash flow hanya sebesar 7.721. Nah, ini artinya maksudnya apa sih, Miss? Maksudnya adalah ini. Notes ini akan dibayarkan di tahun ketiga secara full, ya. Jadi pokoknya itu akan dibayar di tahun ketiga, di tahun akan jatuh tempo selama 3 tahun seharga 10.000. Nah, di sini si notes-nya ini tidak dikasih tahu nih interest-nya itu berapa. Nah, makanya ditulis zero interest bearing. Biasanya notes itu kan kita dapat interest tuh. Biasanya 10%, 3%, 5%, tapi ini tuh nggak ada. Nah, nggak ada. Kalau dia nggak ada, itu berarti namanya zero interest bearing. Sedangkan implicit rate ini yang dimaksudnya adalah market rate, ya, atau yield. Jadi, present value-nya itu ternyata sekarang diukur hanya 7.721. Nah, untuk itu maka di jurnallah cash pada notes payable sebesar 7.721,8. Kemudian kita buatlah tabel. Nah, ingat teman-teman, karena ini merupakan zero interest bearing, maka di sini nggak ada cash paid karena kita nggak punya interest di notes-nya ini, nggak ada. Dia nggak stated dapat bunganya itu berapa. Makanya cash paid-nya ini adalah 0. Maka kita hitung dari sini, carrying amount-nya adalah 7.721. Interest expense ini dapetin dari mana? Dari si 7.721 dikali 9%, dapatlah 694,96. Diskon amortize-nya berarti interest expense kurang cash paid, dapat 69496 atau sama seperti interest expense-nya. Kemudian ditambahkan saja langsung ke carrying amount yang sebelumnya menjadi 8416. Begitu juga dengan tahun kedua, 8416 dikali 9%. Terus interestnya dikurangi dengan cash paid jadi sama tetap. Dan ditambahin lagi nih di carrying amount-nya jadi 9.174. Begitu terus sampai nanti pada akhir masa maturity date di akhir tahun ketiga, dia itu besarannya sama, yaitu 10.000. Kemudian
cara jurnalnya gimana, Miss? Cara jurnalnya ketika ada pembayaran bunga yang pertama nih ya, untuk yang end of year 1, interest expense pada notes payable. Kenapa, Miss, kok pada notes payable? Nah, teman-teman lihat di sini. Notes payable kita dari 7.000 naik jadi 8.000. Hutang kita bertambah, hutang bertambah ada di kredit. Makanya notes payable kita tambah jadi 694,96. Begitu juga interest expense. Nah, kalau misalnya dia ada interest, berarti ya udah, berarti di sini harusnya ada cash yang dibayarkan. Makanya harusnya di sini akan ada cash nih di bagian kredit, cash yang keluar. Tapi karena ini zero interest, makanya catatnya cuma ada 2 jurnal aja. Lanjut, ini untuk yang interest bearing notes. Mirip banget sama dengan bonds payable. Ya, jadi Mary menerbitkan notes untuk cash. Ini ada 10.000, 3 tahun juga. Bearing interest 10% pada Morgan, sedangkan market rate-nya 12%. Sesuatu yang mana orang-orang berani ngasih 12% bunganya, kita cuma berani kasih 10. Berarti supaya ini acceptable gitu ya, maka kita menerbitkannya dalam discount. Nah, teman-teman lihat nih di sini face value of the note 10.000, present value dari prinsipalnya kayak biasa ya, kita cari untuk prinsipal PVIF, periodnya 3 dan persentasenya 12. Ini cara cari pakai tabel ya. Jadi 10.000 dikali 0,7 dapatnya 7.118. Dan kemudian present value of interest-nya kita pakai yang PVIFA. Kalau dicari di tabel pakai tabel PVIFA, kalau pakai cari rumus pakai rumus PVIFA. 1.000. Nah, 1.000 dari mana, Miss? 1.000 dari 10% kali 10.000 ya. 10% kali 10.000 itu hasil 1.000 dan dikali dengan PVIFA 2,4. Hasilnya adalah 2.402. Kemudian teman-teman jumlahin ini akan menjadi present value dari note tersebut ya, yaitu 9.520. Nah, di sini ada selisih 10.000 dengan 9.520. Selisihnya itu adalah diskon. Nah, oke, setelah itu teman-teman lihat nih, kita jurnal untuk issuance kayak biasa, cash pada notes payable 9.520. Nah, kemudian pada saat kita bikin tabelnya kayak biasa, cash paid-nya itu 1.000 dapat dari 10% dikali 10.000. Sedangkan kalau interest expense itu adalah pengalinya adalah market rate ya. Market rate-nya 12% dikali dengan carrying amount. Carrying amount, ingat ya, angkanya yang carrying amount. Kemudian diskon amortize itu adalah interest expense kurang cash paid, yaitu 142. Dan ingat, karena ini adalah diskon, berarti angkanya makin lama harus makin besar, yang mana ujungnya nanti akan sama dengan nilai parnya, yaitu 10.000. Maka 952 ditambah 142 naik menjadi 9.662. Begitu terus sampai nanti di akhir tahun ketiga dia itu carrying amount-nya adalah sebesar 10.000. Nah, sekarang jurnalnya itu kalau yang zero interest tadi nggak ada cashnya karena memang cash paid-nya nggak ada. Tapi sekarang karena dia ini interest bearing notes, maka di sini kita tambahin, ingat cash paid, cash berkurang. Kita bayar orang cash, berarti cash kita berkurang. Cash berkurang ada di kredit sebanyak 1.000. Kemudian interest expense kita taruh di debit. Expense ya, as always ada di debit. Dan juga ini teman-teman lihat, selisihnya 142 itu menambah hutang kita, yaitu menambah notes payable kita. Makanya hutang bertambah di kredit. Jadi tambah 142 di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal UAS. Ini contoh soalnya tentang bonds payable. Kita yang tadi udah selesai mengenai notes, long term notes, sebenarnya nggak jauh berbeda
dengan si bonds payable, cuma ada tambahan aja kalau misalnya dia itu zero bearing ya. Oke, sekarang kita baca aja soalnya. YK Corporation berencana akan membangun gudang baru dengan total biaya sebesar 8.500.000, di mana dana untuk membangun gudang diperoleh salah satunya dengan melakukan penerbitan obligasi. Obligasi ini adalah bonds berarti ya. Sebanyak 4 juta dolar. Obligasi dikeluarkan tanggal 1 April 2018. Bunganya itu 20,5% dengan jangka waktu 5 tahun. Bunganya itu ternyata semi annual teman-teman, dibayarin tiap tanggal 1 April dan juga 1 Oktober. Dimana pada saat itu tingkat bunga pasar atau market rate sebesar 20%. Sesuatu yang orang-orang berani cuma ngasih 20%, kita berani kasih 20,5%. Berarti ini kita sudah bisa prediksi bahwa dia itu adalah premium. Yang pertama disuruh buatlah jurnal untuk yang perlu dibuat pada tanggal 1 April 2018 dan sertakan dengan perhitungannya. Oke, berarti jurnal issuance ya. Kemudian buatlah tabel amortisasi, diskon atau premium. Yang ketiga buatlah jurnal untuk tahun 2018 dan 2019. Dan yang keempat, nih ada soal tambahan, apabila tanggal 1 April 2020 YK Corporation menebus setengah dari obligasi dengan harga 3.500.000, buatlah jurnal yang diperlukan pada tanggal 1 April 2020. Oke teman-teman, kita kerjain dulu satu persatu. Nah, yang pertama, step pertama adalah menghitung present value. Jadi ingat tadi teman-teman lihat di sini 4 juta ya, 4 juta, tapi dia semi annual. Semi annual berarti ingat 20%-nya ini dibagi 2 jadi 10%, 5 tahunnya dikali jadi 2 jadi 10 periodnya. Nah, jadi 4 juta ini teman-teman kaliin dengan PVIF periodenya 10, persentasenya 10% kalau dikasih tabel ya. Kalau dikasih tabel ambil PVIF periodnya 10 dan persentasenya 10%, dikaliin dapatlah 1542160. Kemudian untuk interest 410.000 dapat dari mana Miss? 410.000 itu didapat dari 4 juta dikali 20,5% dikali 6/12. Miss, kenapa 6/12? Iya, karena dia setahun 2 kali. Berarti tiap 6 bulan dia dapat bunga, yaitu sebesar 410.000. Teman-teman kali dengan PVIFA ya, PVIFA yang mana 10 periodenya dan juga persentasenya 10%. Teman-teman kali hasilnya 2519,273,7. Jadi teman-teman jumlahkan hasilnya adalah 4.061.433,70. Maturity bonds-nya itu adalah 4 juta, berarti di sini ada premium bonds yaitu sebesar 61.000. Maka jurnalnya teman-teman itu adalah cash pada bonds payable sebesar 4.061.433. Nah, tapi itu kalau pakai cara yang manual ya. Bisa dibilang, tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan pakai cara Excel, nah teman-teman bisa masukin fungsinya namanya PV. Ini di sini fungsi PV. Kalau misalnya teman-teman mau mencari si PV of maturity value principle-nya, teman-teman tinggal masukin nih rate-nya 10%, N/nya 10, PMT-nya dienolin, fair value-nya dimasukin 4 juta dan tipenya tipe 0. Maka nanti ini teman-teman lihat di sini udah ada prediksi nilainya yaitu minus 1542137. Nah, ini berbeda sebanyak 13. Ini nggak apa-apa karena ini adalah masalah pembulatan aja. Yang mana di sini kan kita buletin di 5 angka belakang koma. Sedangkan kalau misalnya ini dia itu nggak ada pembulatannya karena dia by system. Jadi memang ada selisih, tapi selisihnya tidak signifikan. Terus teman-teman, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau untuk yang PVIFA atau PV dari interest, teman-teman bisa masukin rate-nya sama 10, N/nya juga 10,
Tapi PMT-nya kalau tadi dienolin, sekarang teman-teman masukin 410.000. Tapi fair value-nya teman-teman nolin, dan tipenya juga tipenya teman-teman masukin 0. Nah, ini minus di sini tuh nggak apa-apa ya teman-teman. Ini minus di sini nggak apa-apa, teman-teman nanti ya anggap aja minusnya itu nggak ada. Teman-teman nanti kaliin minus 1 aja biar minusnya itu hilang. Hasilnya adalah 2519272. Sedangkan kalau yang tadi kita hitung ada sedikit selisih, belakangnya 273. Kalau ini 272 itu nggak masalah karena selisihnya nggak signifikan. Tapi angkanya itu overall sama. Lanjut, nah ini table kedua. Ini step kedua, yaitu kita bikin tabel amortisasi. Nah, ini sebenarnya 5 tahun ya. Berarti harusnya itu sampai ke tahun berapa? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Tapi ini kita cuma buat sampai tahun 2020 ya. 2020 kenapa? Karena di sini kita akan pakai nih apabila tanggal 1 April 2020 YK Corporation menebus setengah dari, nah ini kan tanggal 1 April 2020. Makanya aku bikin di sini sampai 2020 deh gitu. Tapi nanti kalau teman-teman mau lanjutin bisa ya, bisa dilanjutin apalagi kalau pakai Excel tuh gampang banget. Oke, yang pertama tanggal 1 April 2018 ini issuance ya. Jadi ambil langsung angkanya 4061433,70. Dapatnya ingat ya dari sini ya. Dapatnya dari sini. Terus 410.000 ini adalah keharusan ya. 410.000 di sini. Nah, interest expense di sini itu berarti didapat dari 4.061.000 dikali 10%. Kemudian premium amortize ini dikurang ini yaitu hasilnya minus 3.856. Jadi ini akan mengurangi si 4 juta, jadinya menurun 4.057.000. Nah, ingat teman-teman, ini kasusnya adalah premium. Kalau kasusnya premium berarti dari besar ke nanti angkanya makin lama makin kecil menuju ke angka parnya yaitu 4 juta. Tapi kalau misalnya dia itu adalah diskon, di sini dia kecil, tapi ntar makin lama makin nambah, ujung-ujungnya juga mengikuti angka par, gitu ya. Oke, terus selanjutnya juga begitu. Ini adalah hasil dari si 4.057.000 dikali 10%. Kemudian ini kurang ini hasilnya minus, maka juga mengurangi ini, malah makin kecil di 4.053.000. Begitu terus selanjutnya sampai dengan di 1 Oktober 2020. Oke, sekarang kita jurnal. Ini jurnal yang pertama aku tulis lagi, cash pada bonds payable 4.061.433,70. Oke, ini adalah journal issuance. Kemudian kita mulai mencatat di pembayaran interest yang pertama, interest expense 406.143. Diambil dari mana, Miss? Diambil dari sini ya. Nih, lihat interest expense 406.143. Nah, terus teman-teman ingat nih ada interest paid. Paid berarti paid bayarnya pakai cash. Cash kita berkurang berarti ada di kredit. Nih cash, di kredit kita bayar 410. Nggak balance kan? Nggak balance karena ada amortisasi premium. Ingat, karena premium, nah teman-teman lihat nih, hutang kita dari gede jadi ke kecil. Hutangnya kalau mengecil berarti adanya di debit. Makanya kita taruh bonds payable di sini di debit 3.856. Nah, sayangnya berikutnya itu nanti interestnya akan dibayar di 2019 bulan April tanggal 1. Tapi masalahnya kita ada cut off nih. Ada cut off di 31 Desember 2018 yang mana kita harus mengakui atau mengaccrue adanya interest expense. Nah, teman-teman lihat dari 1 Oktober ke 31 Desember 2018 itu ada berapa lama? Ada 3 bulan kan? Ada 3 bulan, berarti separuh dari
si 6 bulannya itu kan dia tiap 6 bulan dia terima bunga. Nah, ini di 3 bulan berarti di separuhnya. Nah, berarti kita nih berada di tengah-tengah sini nih, di tengah-tengah sini. Kita mau menuju ke 1 April 2019, tapi kita masih setengah jalan, masih di 3 bulan, belum 6 bulan. Maka kita melakukan accrue-nya itu, teman-teman ambil angka yang ini, yang angka yang mau kita tuju. Tapi karena angka yang mau kita tuju ini belum full, yang mana kita masih setengah jalan, maka angka-angka ini kita kali dengan 3/6 atau setengah. Ya. Jadi ini ingat, karena ini adalah journal adjustment, berarti tidak ada pengeluaran cash, maka interest paid ini diganti menjadi interest payable, ya, payable. Maka kita harus bagi semuanya dengan setengah, bukan bagi setengah, bagi 2 ya, atau dikali 3/6 atau dikali setengah. Jadi bukannya 410.000 tapi 205.000 interest payable di sini, 205.000 dapat dari 410 dibagi 2 atau dikali 3/6. Kemudian teman-teman lihat di sini interest expense-nya juga cuma 202.878. Ini itu diambil dari sini, 405.757,71 dibagi 2. Kemudian nanti bonds payable-nya juga dapat dari ini, 4242,29 dibagi 2 atau dikali 3/6. Maka dapatlah di sini interest expense 202.878, bonds payable 2.121, interest payable-nya 205.000. Nah, terus di tahun 2019, nah lihat ya. Di sini ada interest payable. Interest payable-nya kita hapus ya, karena kita mau bayar interestnya. Nih, cash-nya kita baru keluarin di tanggal 1 April 2019. Kita keluarin 410.000, ini 205.000. Nah, terus di sini ada interest expense sebanyak 205.000. Tapi lihat nih teman-teman, di sini ada bonds payable 2.121,5 dan juga interest expense 2.121. Nah, teman-teman lihat, ini sebenarnya kalau teman-teman mau jadiin satu bisa banget. Jadi langsung aja nih interest expense, teman-teman jangan tulis 205.000, tapi langsung aja teman-teman net, yaitu di 205.000 teman-teman kurangin nih dengan 2.121. Jadi nanti jurnalnya interest payable 205.000, interest expense 202.878,85, bonds payable 2.121,15 pada cash 410.000. Gitu, itu lebih simple daripada ikutin cara yang seperti ini nih. Di sininya di 205.000-in, tapi nanti dia akan hilangin di sini 2.121. Jadi kalau teman-teman mau langsung aja di net off nih, interest expense-nya kan di sini udah diakuin setengah, ya udah berarti kan di sini tinggal setengah. Langsung aja ini setengah diakuin, yaitu 202.878 karena kan ini setengahnya. Langsung aja ditaruh 202.878 di sini. Terus di tanggal 1/10/19 kita jurnal lagi kayak biasa ya. Nih ngikutin tanggal yang ini. Interest paid-nya gampang, langsung ambil 410.000, interest expense-nya langsung 405.000 dan si bonds payable-nya yang kita amortize 4666. Langsung aja di jurnal interest expense 405.333, bonds payable 466,52 dan cash 410.000. Dan kembali lagi nih ketika cut off 2019, end of 2019, kita kaliin lagi
yang di sini nih, karena kan sekarang kita posisinya di tengah-tengah sini nih. Di tengah-tengah sini mau ke sini tapi selisih 3 bulan. Maka yang bagian si 1 April 2020 yang ini yang bawah. Yang ini. Ups, nggak bisa ya. Sebentar. Nah, yang ini, yang lain ini semuanya dibagi menjadi 2. Semuanya ya, dibagi jadi 2. 410 berarti jadi 205.000. Terus ini 404.000 berarti dibagi jadi 202. Ini 5.000-an berarti dibagi menjadi 2.000-an. Nah, teman-teman lihat di sini, ini semuanya udah dibagi 2 ya. Interest payable-nya 205.000, interest expense-nya 202, 433, dan bonds payable-nya jadi 2.566. Selesai jurnal tahun 2018 dan juga 19. Nah, sekarang di tahap yang terakhir nih, extinguishment before maturity. Nah, di tahun 2020 tanggal 1 April pertama-tama sebelum kita melakukan extinguishment, kita jurnal dulu semuanya. Jurnal dulu seperti biasa ya. Ingat teman-teman, gak usah ikutin cara yang seperti ini, gak apa-apa, ikutin cara biasa aja. Interest payable 205.000, terus interest expense-nya itu seperti yang tadi nih 202.433 ya. Bonds payable 2.566,59 pada cash 410.000. Nah, terus ini di tanggal 1 April 2020 barulah kita menjurnal si extinguishment-nya setelah kita menjurnal pembayaran interestnya. Ya, teman-teman lihat di sini berarti posisinya kita sekarang lagi ada di sini ya. Di bonds kita itu ada di sini nih. Bonds kita ada di 4.043.535. Nah, tadi dia bilang kita mau tebus setengahnya. Berarti teman-teman harus bagi ini jadi 2. Bagi ini jadi 2, berarti itulah yang ditebus ya. Berarti bonds payable yang ditebus adalah 2.021.767 dan cash yang kita bayarkan untuk menebus hutang kita yang sebanyak 2.021.000 itu adalah 3.500.000. Maka di sini ada selisih yang mana selisihnya itu kita akui sebagai loss on extinguishment of debts. Karena apa? Kita membayar sesuatu yang harga itu cuma 2 juta, tapi kita lunasi dengan 3.500.000. Berarti kita ada kerugian di sana. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.